lupa ya, biarpun hari Minggu kita tidak ke gereja, tapi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang di sini ada Tante Meme, kita akan berdoa dulu sebelum memuji nama Tuhan ya. Ayo anak-anak, mari kita berdoa semua. Bapa kami ada dalam surga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami percaya biarpun anak-anak tidak hadir dalam gereja ini, tapi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami dan anak-anak semua. Dan semuanya kami serahkan acara ini hanya di dalam tangan-Mu. Demi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak semua, sekarang kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan harus dengan semangat ya anak-anak ya. Oke, mulai. Menyanyikan lagu kebesaran kita ya anak-anak, kebesaran anak-anak sekolah minggu. Pasti anak-anak senang kan? Ayo kita mulai dengan semangat. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh,
kita akan menyanyikan lagu Di Telapak Tanganmu ya. Anak-anak harus dengan segenap hati dan sesungguh hati untuk memuji nama Tuhan. Kita mulai. Di telapak tanganmu kau tulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku.
Shalom adik-adik yang di rumah yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada adik tidak bisa ibadah di gereja hari Minggu, biar adik di rumah saja. Biar akan menceritakan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan disampaikan kepada Roh Kudus pada Nah, sekarang adik-adik sebelum masuk dalam cerita, terlebih dulu berdoa dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Yuk bersama-sama kita berdoa mulai. Bapa surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari yang indah Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik, terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, juga mengasihi anak-anak sekolah minggu Philadelphia Kids. Tuhan tolong Bapa, jadikan anak-anak Philadelphia Kids itu semakin dewasa, mengenal Engkau, setia kepada Engkau Tuhan. Jadikan dia sebagai murid-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus beracara untuk membawa kami firman Tuhan kepada anak-anak kecil ini Tuhan. Tolong Bapa, dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, dengarkan baik-baik kalau cerita firman Tuhan, biar firman Tuhan itu masuk dalam hati adik-adik yang ada di rumah. Kalau ada adik yang didampingi oleh orang tua, tolong adik-adik dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Nah, firman Tuhan kami yang menyampaikan firman Tuhan, Yesus melayani dalam kuasa Allah. Dalam kuasa Allah itu ada 4 hal. Yang pertama, Yesus dicobai di sebuah padang gurun. Nah, lalu Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Iblis itu sangat cerdik, sangat pandai yang menggoda Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus Tuhan Yesus berpuasa pada 40 hari dan 40 malam. Ketika Yesus berpuasa itu, akhirnya Tuhan Yesus lapar sekali. Nah, lalu si penggoda itu datang kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti, tapi melainkan firman yang dari mulut Allah. Kami percaya firman ini untuk adik-adik, supaya adik-adik jangan dicobai oleh iblis, melainkan melekat kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Lalu adik-adik mengalami oleh Tuhan Yesus, mengalami percobaan ini oleh sesuatu iblis yang menggodai setiap hari. Nah, yang kedua yang dicobai oleh iblis itu, iblis diajak Tuhan Yesus sebuah kota, namanya kota suci. Ya, kota di sini, kota suci itu diletak oleh kota Yerusalem yang terletak ya. Lalu si Tuhan Yesus diajak di situ. Lalu Yesus. Nah, lalu saudara-saudara, kalau kamu jika anak Allah, tunjukkan kamu apa yang kamu perintahkan. Nah, lalu iblis itu menentang malaikat-malaikat Allah, menentang segala godaan apapun. Lalu malaikat bilang, kalau engkau anak memerintahkan kami, jangan terantuk dari kaki batu itu. Lalu Yesus berkata, janganlah kamu mencobai Allah Tuhan Allahmu, Allah kami. Kalau kamu mencobai Allah kami, kamu akan meninggalkan tempat kuasa kegelapan kamu. Nah, lalu yang ketiga, Yesus dicobai yang terakhir. Yesus dicobai melihat. Yesus diajak ke gunung untuk melihat kemegahan dunia, kerajaan dunia ini. Lalu Tuhan Yesus, jika kamu jadi anak Allah, tunjukkan kamu kuasamu. Lalu Yesus berkata, "Nyaplah iblis. Kamu segala kekejahan itu kamu tidak boleh hingga kepada dia. Ayolah engkau berbakti kepada Tuhan." Nah, itu saudara-saudara, kalau adik-adik yang di rumah, jangan dicobai oleh iblis. Kalian gak mau oleh iblis kan? Kalau berdoa supaya anak-anak banyak berdoa di rumah. Banyak saat
teduh kepada Tuhan. Nah, yang kedua, dua hal ini Tuhan Tuhan tampil di Galilea, tampil di Galilea itu untuk apa? Untuk Tuhan Yesus mengajar apa yang Tuhan Yesus mendengar suara Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ada di Galilea. Nah, Galilea itu Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan, membaptis seluruh keluarga Galilea itu. Lalu Yohanes itu disingkirkan, diam di Nazaret, dia pindah ke Kapernaum. Di Kapernaum itu Tuhan Yesus mengajak sebuah di sana. Lalu Tuhan Yesus bilang di kota Kapernaum itu, Tuhan Yesus lalu mengajak supaya karena itu percaya. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus sama dengan Yohanes Pembaptis yang berkata, bertobatlah, kerajaanmu sudah dekat. Kerajaan sudah dekat. Lalu si orang itu semua dipercaya sama Tuhan, bertobat semuanya. Akhirnya Tuhan Yesus di Kapernaum itu semua di pertobatan yang terjadi di Kapernaum. Akhirnya yang ketiga, 3 hal. Tuhan memanggil murid-murid yang pertama. Lalu ada dua bersaudara yang bernama Petrus. Petrus itu disebut Simon dan Andreas. Yang kedua ini Andreas. Dia menebarkan jara di sebuah danau. Nah, dari sebuah danau dia menjara. Tuhan Yesus mampir di sana bertemu dengan dua saudara itu. Yesus bilang kepada dua ini, kalian buangkan jaramu, ikuti aku supaya aku menjadi kamu. Tuhan Yesus bilang kepada, mari ikut aku. Kamu sebagai penjara manusia itu. Akhirnya si dua orang itu meninggalkan. Yesus berkata ke orang tua itu, pergi kamu dari situ supaya kamu menjadi penjara manusia. Akhirnya Tuhan Yesus bersama-sama dua orang itu. Lalu Tuhan Yesus bertemu dengan dua saudara lagi. Namanya Yakobus. Yakobus anak-anak Zebedius. Dan yang satu laginya Yohanes. Yohanes dia mengajak Yakobus dia memberitakan apapun. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang kepada dua bersaudara itu, Yakobus sama Yohanes. Nah, Yesus berkata kepada ayahnya Yakobus. Akhirnya Yesus berkata, kamu sedang apa kamu? Saya sedang membereskan jaranya, Tuhan. Akhirnya dia membereskan jaranya, lalu dia mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Lalu yang terakhir, Yesus mengajar, menyembuhkan orang banyak di sana. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan di sana. Di sana berbagai segala penyakit. Nah, tersiar di daerah Syria. Di Syria itu banyak berbagai segala penyakit. Ada penyakit kusta, ada penyakit lumpuh, adanya penyakit ayam, ada juga kerasukan setan. Akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang di sana, marilah letih dan lesu dan berbeban berat. Semuanya yang aku tanggungkan dan menjadi kelegaan kepadamu. Nah, 4 hal ini menjadi tema untuk anak-anak yang di rumah. Supaya anak-anak di rumah semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jangan seperti iblis, jangan seperti murid yang dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kami percaya kuasa kudus saat ini bekerja seluruhnya. Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum itu kami berdoa dulu selesai firman Tuhan. Bapa surga, kami mengucapkan syukur pada siang hari ini. Kami mengucapkan syukur kami sudah selesai membawa firman Tuhan. Kami banyak kelemahan, kekurangan kepada Engkau Tuhan.
Jadikannya firman ini tema untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mereka tidak bisa beribadah ke sekolah minggu, mereka beribadah kepada di rumah saja Tuhan. Tolong Bapak, urapi anak-anak yang di rumah Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh Kudus Bapak, bekerjalah anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami percaya, kami menyampaikan firman Tuhan, kami banyak kekurangan, kelemahan, kami banyak berbuat dosa kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami sebagai murid, sebagai domba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.